Bab 606. Biar aku yang memecahkan formasi. Sementara pria tua dan Dawes terbelalak dan menatap dengan seksama, seolah sedang mengingat rute. Sampai wanita itu berjalan menjauh puluhan meter, pria tua itu baru berteriak untuk menghentikannya. Dia memerintahkan semua orang untuk mengikuti rute wanita itu, dan semua orang pun melewati tempat ini dengan selamat. Kemudian, pria tua itu mengambil sebuah batu, lalu menoleh dan melemparkannya ke arah cahaya itu. Tiba-tiba, cahaya itu melesat, dan batu itu pun meledak dan hancur seketika. Tuan Besar benar-benar memiliki rencana yang brilian, kata Dawes masih sedikit ketakutan. Jika bukan karena wanita itu memilih rute yang baik, mereka mungkin akan berakhir seperti batu itu. Hah, sayang sekali setelah melarikan diri sebelumnya, tempat rahasia itu mengunci ingatanku. Jika tidak, kita seharusnya bisa langsung melewati tempat-tempat ini, kata pria tua itu sambil mendesah. Erikin diam-diam berpikir. Pria tua kurus itu sedikit memiliki ilmu, dan sepertinya menggunakan 5 elemen Pakua dan 8 karakter kelahiran untuk mendorong musuh dari formasi yang rusak itu, dan menghancurkan formasinya. Dia memiliki otak. Mereka terus berjalan. Tak lama kemudian, ada reruntuhan yang menghalangi jalan lagi. Kali ini digantikan oleh The Scarman yang menerobos formasi. Erikin pun meliriknya. Tubuh pria itu dipenuhi dengan roh jahat, dan aura darahnya hampir membentuk unsur yang nyata. Dia jelas adalah seorang pembunuh yang tidak pernah melakukan apapun selain membunuh. Setelah The Scarman menerobos formasi dengan berani, dia pun berteriak tak lama kemudian. Cahaya-cahaya api muncul dari segala arah dan langsung membakarnya menjadi abu. Wajah semua orang berubah secara drastis, dan wanita yang baru saja berhasil menerobos formasi juga merasa sedikit ketakutan. Sialan, ekspresi pria tua itu sedikit tidak enak dipandang, dan dia pun menunjuk Hansen Huang. Pergilah. Guru, selamatkan aku, kata Hansen Huang dengan mata yang marah dan menatap Zenet untuk meminta bantuan. Beberapa senior, aku rela mengeluarkan 100 juta yuan sebagai ganti nyawa muridku, kata Zenet dengan cepat dan juga dengan mata yang merah. Tetapi, Dawes tersenyum sinis dan menamparkan Zenet hingga jatuh. Guru, kata Hansen Huang sambil bergegas menopang Zenet dengan cepat. Kalau begitu, aku akan menggantikan muridku, kata Zenet dengan wajah yang pahit. Ayahnya mati untukku. Aku bersumpah akan menjaganya selama sisa hidupku, dan aku akan mati untuknya. Tolonglah, kata Zenet sambil berlutut di tanah dan terus bersujud. Guru, Hansen Huang juga menangis. Tidak, nasibmu tidak benar, kata pria tua itu. Beberapa orang dari geng serigala liar itu maju untuk menangkap Hansen Huang dan membawanya pergi. Saat melihat itu, semua orang pun menjadi ribut. Awalnya sudah dikatakan untuk membantu, tetapi malah dijebak. Kalian benar-benar keterlaluan, teriak seorang pria. Jika kalian menghadapi level yang tidak bisa dilewati dan mencobanya satu persatu, bukankah kami akan mati cepat atau lambat? Kata seorang wanita dengan putus asa. Haha, benar. Nasib jalang kalian memang dipakai untuk kami jebak. Kalian bisa memilih untuk mati sekarang atau merelakan seseorang untuk harapan bertahan hidup, kata Dawes dengan tersenyum sinis. Geng serigala liar lainnya tertawa dengan wajah yang sangat kejam. Mereka sama sekali tidak dianggap sebagai kehidupan. Binatang buas seperti kalian, aku kutuk kalian agar cepat mati, kata seorang wanita paruh baya. Seorang dari geng serigala liar melihatnya dengan tatapan yang dingin dan menebas ke arah wanita itu. Tetapi, pedangnya langsung ditendang saat masih menebas di udara. Pria itu terkejut dan menatap Erikin. Erikin tersenyum dan berkata, aku pikir tempat ini cocok untuk mengeluarkan kemampuanku, biar aku yang menghancurkan formasi itu. Setelah mengatakan itu, dia berlari menuju formasi itu. Tuan Qin. Zenet pun berteriak. Menurutnya, Erikin menyerahkan nyawanya demi menyelamatkannya. Saat melihat Erikin berlari ke dalam formasi, Dawes pun memandang ke arah pria tua itu. Orang itu tidak cocok. Pria itu memprediksikannya dan berkata, dia akan segera mati. Tetapi dalam beberapa detik, Erikin muncul di sisi berlawanan formasi dengan sangat santai tanpa terluka sedikit pun.
Aku sudah melewatinya, kalian datanglah, kata Erik Kin sambil melambai. Semua orang sedikit terkejut, dan mata pria tua itu juga terbelalak. Tuan Qin, kata Zenet tercengang, dan tubuhnya pun gemetar karena kegembiraan. Dia awalnya mengira Erik Kin akan mati, tetapi dia tidak menyangka Erik Kin benar-benar bisa melewatinya. Tuan bertopeng itu juga sedikit menoleh dan melirik Erik Kin. Apa ada masalah? Kata Dawes mengerutkan keningnya dan menatap pria tua itu. Seharusnya tidak ada masalah. Formasi itu telah rusak dan kehilangan serangan otonom mereka. Selama mengikuti jalan yang benar, mereka tidak akan diserang, kata pria tua itu. Tetapi orang itu jelas memiliki nasib yang tidak benar, apa sebenarnya masalahnya? Kata pria tua itu diam-diam berbicara. Setelah semua orang lewat, beberapa formasi muncul satu demi satu. Erik Kin memimpin dan melewati semuanya dengan lancar dan mudah. Mata pria tua itu dipenuhi dengan darah merah, dan kecepatan perhitungannya semakin cepat. Dia merasa ada yang aneh. Erik Kin seharusnya sudah mati 3 atau 4 kali, tetapi dia selalu berhasil setiap kali. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa ramalannya bermasalah. Sementara orang-orang lainnya sangat gembira. Sekarang mereka menatap Erik Kin dengan tatapan yang penuh dengan kekaguman. Seolah-olah Erik Kin dianggap sebagai orang suci. Jika tidak ada Erik Kin, mereka akan mati banyak orang. Sobat, kamu juga mempelajari teknik formasi? Tanya Dawes penasaran. Sampai saat ini, semua orang telah menyadari bahwa Erik Kin tidak mungkin sesederhana karena beruntung. Haha, aku hanya tahu sedikit. Sebenarnya formasi-formasi itu tidak sulit dan bisa dipecahkan dengan santai. Tidak perlu menangkap orang sama sekali. Erik Kin tersenyum tipis dan melirik pria tua itu sambil berkata, sebaliknya, peramal yang kalian undang itu tidak bisa, dan hanya berbicara omong kosong sepanjang hari. Tidak hanya tidak memiliki cara yang cukup, tetapi juga menghabiskan waktu. Aku curiga dia tidak setia. Lebih baik bunuh saja, dan biar aku yang menunjukkan jalan. Harganya hanya dibayar setengah saja, bagaimana? Kata Erik Kin menggoda. Kamu lancang. Teriak pria tua itu dengan marah, dan ekspresinya pun berubah. Tuan, jangan dengarkan omong kosong orang itu. Aku selalu setia padamu, kata pria tua itu. Tuan tenang saja, aku tidak pernah meragukan kesetiaanmu padaku. Suara pria bertopeng itu sangat lembut, dan matanya menatap Erik Kin dengan tatapan yang dingin. Bocah, jika kamu ingin menggunakan taktik menghasut, kamu terlalu naif. Aku sarankan kamu untuk lebih jujur, jika tidak aku tidak keberatan untuk membunuhmu. Terserah. Erik Kin mengangkat bahunya. Dia juga tahu bahwa tidak mungkin memisahkan beberapa orang hanya dengan beberapa kata, tetapi masih ada banyak waktu. Dia tidak percaya dia tidak punya kesempatan itu. Kerumunan itu terus maju dan segera mencapai jembatan gantung. Jembatan itu tergantung di kedua sisi tebing sendirian, dan di bawahnya ada lautan api. Ada masalah dengan jembatan itu. Jembatan itu akan rusak jika kita naik, tetapi jika kita terjun ke lautan api, kita akan lewat dengan selamat. Saat semua orang hendak menyeberangi jembatan, Erik Kin tiba-tiba berkata. Kata-kata Erik Kin terdengar aneh, dan membuat semua orang sedikit terkejut. Sialan kamu. Kata pria tua itu dengan sinis, jembatan gantung itu sudah begitu kuat. Kamu pasti akan mati terbakar jika melompat ke lautan api itu. Selain itu, aku ingat bahwa aku melewatinya dari jembatan gantung itu sebelumnya. Oh, tapi bukankah kamu bilang ingatan tentang kedatanganmu ke sini sebelumnya telah dihapus? Kata Erik Kin tiba-tiba sambil tersenyum. Pria bertopeng itu juga tiba-tiba menoleh dan menatap pria tua itu. Wajah pria tua itu menegang, dan dia pun berkata, sebagian besar ingatanku telah hilang, tetapi beberapa pecahan masih tersisa, terutama jembatan gantung itu yang berkesan. Jika kalian tidak percaya, ambillah jalan jembatan gantung itu. Intinya, aku tidak akan menemani kalian mati, kata Erik Kin dengan ekspresi yang santai. Saat mengatakan itu, dia langsung berdiri di tepi tebing dan terjun ke lautan api. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.